Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya cepat. Iya. Kecil bukan sembarang kecil. Biar kecil pilihnya 4. Ben ya Rabbal Alamin. Ya. Ya Rabb. Ada Bang Ini naik gajah. Cakep. Pak Kiai bisa aja. Silakan Pak Kiai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Masih semangat gak nih Bapak Ibu? Ya biar semangat ikutin bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Bismillah itu awalnya kata, Rahman dan Rahim pun turut serta. Terhadap Nabi tanamkan cinta, syafaatnya lah yang kita pinta. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Jeruk manis jatuh di lumpur, buang bijinya melayang-layang. Duduk menangis di pintu kubur, ingat di dunia tidak sembahyang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Haji Kadir, Haji Nur Khalid pergi bermain ke Cipanas, yang rajin hadir datang maulid, saya doain utangnya lunas. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Minum susu ke Ciputat bareng Bang Irfan ame Poiro, yang paling khusyuk dengerin Ustadz bulan depan berangkat umroh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang jawab salam cuman bocah sebelah sono doang. Biasanya ibu-ibu paling getol ini jawab salam, mesti dipantunin lagi. Jawab cakep gue. Bu, jangan makan kalau udah malam. Makan Indomie di waktu pagi. Saya doakan yang gak jawab salam suaminya bakal kawin lagi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Hadratul mukarramin, para hujjah, para asatizah, para alim ulama, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan, di antaranya yang barusan telah memberikan mau'izatul hasanah khidal kiram wal muhtaram Kiai Haji Zainal Arifin Al-Hafiz Mata'ana Allah dituli hayati, yang sama-sama kita muliakan Ketua MUI Cinere Kiai Muhammad Toha Ghaffar, Kiai Haji Syahrullah Ketua DKM Masjid Jami'an Nur, kemudian yang saya hormati juga Kiai Abdul Khatib MZ, sahabat saya Khidal Kiram Kiai Nisin Mursani, Ketua Panitia Ustadz Basir, dan koni kita serta seluruhnya nih langsung
tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa mahabbah dan takzim kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi ilmunya, amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di siang menjelang sore hari ini selain ucapan rasa puji syukur kita kehadiran ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Yang kalau mau jujur, kalau kita mau ngitung nikmat Allah, nggak bisa kita ngitungnya, benar? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Terhadap nikmat Allah yang banyak ini, Allah nggak minta macam-macam, cuma satu, kata Allah, apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku. Jika bersyukur akan Bu, halo, Assalamualaikum. Kalau bersyukur akan diapain? Ditambah, Pak, catat kata ibu-ibu, kalau bersyukur akan ditambah. Makanya saya sering banget bilang nih buat bapak-bapak yang punya niat nambah. Bapak-bapak yang punya niat, tuh, nggak usah mani kembang tengah malam 7 sumur dilakonin, banyak-banyak aja bersyukur. Bersyukur punya istri sabar. Kayak ibu-ibu yang di atas, pohon pepaya daunnya lebar, jatuh ke tanah jangan diambil. Untung gini saya orangnya sabar, gak pernah minta beliin mobil. Bersyukur Pak punya istri cantik, cakep, seksi nih kayak ibu-ibu di Cilewak ini. Ke taman mini jalannya lurus, cakep, boleh tamat sih ya orang Cilewak. Coba ke taman mini jalannya lurus, Yanyu nadeka irian ondel-ondel, punya bini badannya kurus, kalau jalan kayak foto model. Saat itu yang kurus, kalau yang gemuk gimana ya? Yang gemuk, dengerin yang gemuk. Mana yang gemuk? Dengerin. Hati-hati Bu, sampai nyamuk bisa kena demam berdarah. Punya bini badannya gemuk, biarin susah kagak ketara. Jadi kalau bersyukur akan diapain tadi? Ditambah, ada pingkong aja. Ditambah apanya? Kenikmatannya, keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Ibu-ibu di atas ngelilikin saya, itu Ustadz dari pasar minggu, besok jangan diundang lagi, mainnya tambah-tambahan gak seru. Bu, saya kasih tips ya. Mau biar lakinya pada betah di rumah, biar laki nggak punya niat macem-macem, nggak punya niat nambah, pengen? Mau? Dengerin. Labu dipetik buat dagangan, cakep. Labu dipetik buat dagangan, ada 5 jatuh di lumpur. Ibu-ibu cantik waktu kondangan, kalau di rumah kayak kucing dapur. Tapi ini bukan ibu-ibu Cilobak, ini ibu-ibu di pasar minggu di kampung saya. Tapi kata Pak RW udah pindah ke Cilobak. Ya sekedar intermezzo biar gak ngantuk. Masih semangat kan? Pada siang menjelang sore hari ini, tema kita adalah tentang sesuatu yang setiap manusia pasti punya. Setiap makhluk yang bernyawa pasti memilikinya. Apa itu? Rasa cinta. Cia aja dan dia ngomong cinta. Ibu pernah jatuh cinta? Gimana rasanya? Coba saya tanya, rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Bapak-bapaknya mana? Takkan hilang sampai datang
renungkanlah. Besok gua diundang rekaman bukan ceramah ini. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang cinta. Cinta kepada siapa? Kepada manusia yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya. Manusia mulia yang kemuliaannya dimuliakan oleh Allah yang zat maha mulia. Nabi besar yang kebesarannya dibesar-besarkan oleh zat yang maha besar. Manusia yang orangnya sudah wafat belasan abad yang lalu, tapi makamnya masih tetap diziarahi jutaan orang tiap hari. Betul. Bagi orang yang pernah umrah haji, nggak afdol dia keliling Ka'bah tapi nggak ziarah ke makam Rasulullah, sama aja kita namun nggak ketemu tuan rumahnya. Hadirin rahimakumullah, cinta. Karena rasa cinta kita masih betah kumpul di sini. Padahal tadi kata Kiai sebelumnya dinyatakan paling enaknya siang-siang rebahan di rumah, mandi bareng, betul? Bareng cucu. Tapi kita datang kumpul di sini untuk membesarkan asma Allah, memuliakan Rasulullah karena apa? Adanya rasa cinta. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang berdua bersama putranya Abdullah, atau kita sering kenal dengan sebutan Ibnu Umar. Umar kemudian berkata kepada putranya, "Wahai putraku, suatu ketika aku sedang bersama Rasulullah berjalan dengan beberapa sahabat lainnya. Tiba-tiba Rasulullah menggenggam tanganku dengan erat dan bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, apakah engkau mencintaiku?' Umar ditanya demikian oleh Muhammad, oleh Rasulullah, tertegun dia. Ditatapnya wajah yang begitu teduh, mata yang begitu sayu, yang begitu sahdu. Dengan mantap Umar menjawab, 'Ya Rasulullah, demi Allah, aku cinta kepadamu.' Rasul kemudian bertanya lagi kepada Umar, 'Umar, apakah kecintaanmu terhadapku melebihi dari kecintaanmu terhadap orang tuamu?' Umar ditanya demikian dengan mantap menjawab, 'Ya Rasul, sungguh kecintaanku terhadapmu lebih besar daripada kecintaanku terhadap kedua orang tuaku, ibu bapakku.' Rasul mengangguk tersenyum. Nanya lagi Nabi, 'Umar, apakah kecintaanmu terhadapku melebihi daripada kecintaanmu terhadap harta yang kau miliki?' Umar masih dengan mantap menjawab, 'Ya Rasulullah, sungguh cintaku kepadamu melebihi daripada cintaku terhadap harta yang kumiliki.' Nabi tersenyum, Nabi mengangguk. Nabi nanya lagi yang terakhir, 'Umar, apakah kecintaanmu terhadapku melebihi daripada cintamu terhadap dirimu sendiri?' Nih, lempengan pertanyaan ini Umar tidak langsung menjawab. Umar diam sejenak. Ditanya apakah cintanya kepada Rasulullah lebih besar daripada cinta kepada dirinya sendiri. Umar bukan orang yang munafik, bukan orang yang suka pura-pura. Mungkin jawabannya akan tidak menyenangkan Rasulullah. Maka Umar pun berkata, 'Ya Rasulullah, untuk pertanyaan ini kayaknya jawabannya beda.' 'Kenapa Umar?' 'Ya Rasul, aku,' kata Umar, 'lebih mencintai diriku sendiri, kemudian baru aku mencintaimu atas apapun dari apa yang ada di dunia ini.' Mendengar jawaban Umar, Nabi menggeleng. Tidak benar. Nabi menyampaikan satu hadis, 'La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.' Belum sempurna iman seseorang kecuali, kata Rasulullah, aku lebih dicintainya dari bapaknya, dari anaknya, bahkan dari seluruh manusia sekalian. Begitu Rasulullah menyampaikan hal demikian, Umar tertegun sejenak. Dia berpikir, kemudian Umar berkata lagi, 'Ya Rasul, aku rubah jawabanku.
Aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada diriku sendiri, daripada ibu bapakku, harta bendaku, bahkan seluruh manusia sekalian. Nabi mengangguk tersenyum. Sekarang benar jawabanmu. Hadirin Bapak Ibu, Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, kenapa engkau merubah jawabanmu? Awalnya kau bilang kau lebih mencintaimu baru Rasul, tapi kau rubah. Apa jawab Umar? Wahai putraku, sungguh ketika aku merenung atas perkataan Rasulullah, aku berpikir ternyata nanti di hari kiamat di padang mahsyar aku lebih membutuhkan Rasulullah ketimbang diriku sendiri. Ini alasan Umar. Jadi kenapa kita mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri? Ada dua alasan. Ada berapa alasan, Bu? Satu alasan 2 jam. Masih kuat gak? Ini sampai jam berapa? Bingung. Ibu sebelah sana kayaknya ngelidikin saya aja. Bu, lagu Begadang lagunya Roma. Enggak kencang. Lagu Begadang lagunya Roma. Lagu dangdut dari Soneta. Mandang saya jangan lama-lama, saya takut ibu jatuh cinta. Bener-bener Bu, Asapiyah pondok pesantren banyak santri pada jalan-jalan. Emang tampang saya nggak begitu keren, tapi banyaknya ngantri pengen kenalan. Lanjut, biar nggak ngantuk Bu, kantornya masih ada 2 gerobak Bu. Ada ubi dibeli ibu-ibu. Cakep. Pak Kiai hidungnya kayak ubi Cilembuk. Ya Allah. Tadi nyampe mana? Ada berapa? Ada 2. Kenapa kita mencintai Rasulullah lebih apapun yang ada di dunia ini? Yang pertama, Bu, Pak, bahwasanya nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ketika hari kiamat terjadi, bumi dihancurkan sehancur-hancurnya, seluruh yang bernyawa akan mati, akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Kemudian senyap, hanya zat Allah yang hidup. Kemudian dibangkitkanlah seluruh manusia, yaumul ba'ts, bangkit semua. Kemudian dikumpulkan yaumul mahsyar di padang, di Jati Padang. Di mana? Oh, di padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan dan semuanya dalam keadaan kebingungan. Kenapa? Bingung mereka, takut, khawatir. Ini ada di mana, mau kemana? Dan pada saat itu mereka cari pemimpin mereka, cari nabi mereka untuk minta perlindungan, untuk minta pertolongan. Umat Nabi Adam datang kepada Adam, ya Adam, kami umatmu, selamatkan kami. Apa jawab Adam? Wahai umatku, mohon maaf, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Aku saja punya salah sama Allah. Aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku kepada Allah. Hari ini nafsi. Ada kesalahannya apa lu? Kenapa? Makan buah durian. Kalau makan buah durian enak. Nabi Adam kesalahannya makan. Ada berapa kesalahannya Nabi Adam? Satu ya, cuma makan buah kuldi. Nabi Adam yang tadinya ada di sorga, kesalahannya 1, terusir dari sorga. Ibu-ibu kesalahannya ada 1, Pak, ada 10 kesalahannya. Kita yang kesalahannya banyak minta dimasukkan ke dalam sorga. Nabi Adam kesalahannya 1, diusir. Nabi Adam nyesel sejadi-jadinya. Dia berdoa kepada Allah. Doanya kita hafal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini Nabi Adam doa istighfar kayak gini Bu, enggak setahun, enggak 2 tahun, enggak 10 tahun, ratusan tahun. 300 tahun Nabi Adam istighfar. Kesalahannya berapa? Istighfarnya berapa tahun? 300 tahun. Ibu-ibu kesalahannya istighfarnya. Nabi Adam istighfar ratusan tahun, diantepin sama Allah, nggak didengar.
Nabi Adam bingung, udah istighfar ratusan tahun kok nggak ada jawaban dari Allah. Akhirnya Nabi Adam ingat sesuatu, dia ucapkan satu kalimat, ya Rabb, bihaqi Muhammadin lima ghafarta. Ya Rabb, demi kebenaran nama Muhammad, ampunilah aku. Nabi Adam nyebut nama Nabi Muhammad udah lahir belum? Tapi disebut oleh Nabi Adam. Apa jawab Allah? Kaifa arafta Muhammadan faqad akhlaqtu. Bagaimana kau mengenal Muhammad padahal Muhammad belum aku ciptakan? Apa jawab Nabi Adam? Ya Rabb, ketika kau ciptakan diriku, kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, aku hidup, aku melek. Kulihat di sebelah kanan dan kiri tiang arsy-Mu ada tulisan La ilaha Muhammadun. Tak mungkin kau sandingkan satu nama di sebelah namamu yang begitu agung, kecuali pemilik nama ini adalah makhluk yang paling engkau cintai. Sedapta ya Adam, benar engkau Adam, demi kemuliaan, demi kebenaran nama Muhammad engkau kuampuni. Hebat gak Nabi ini? Nabi Nuh, datang umatnya kepada Nabi Nuh, Nuh tolong kami, selamatkan kami. Apa jawab Nabi Nuh? Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan kalian? Anakku Kan'an nggak bisa aku selamatkan. Hari ini nafsi-nafsi ditolak. Nabi Ibrahim juga begitu didatangi oleh umatnya. Ibrahim, selamatkan kami. Apa jawab Nabi Ibrahim? Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan kalian? Ayahku Azar penyembah berhala, pembuat patung, nggak bisa aku selamatkan. Hari ini nafsi-nafsi ditolak. Tapi beruntung kita umat Rasulullah, beruntung. Kenapa? Nggak perlu kita nyari Nabi kita, nggak perlu kita ngider-ngider keliling cari Nabi kita. Kenapa? Rasulullah akan berdiri, kemudian Rasulullah memanggil kita yang dipanggil sama Rasulullah. Ummati, ummati, sini berkumpul umatku. Dipanggil kita sama Rasulullah. Enak gak Bu? Tapi tidak semua umat Rasulullah bisa mendengar panggilan Rasulullah. Sahabat pernah bertanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang bab ini, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali umatmu dari sejuta banyak umat-umat Nabi dan Rasul yang lain? Kan banyak ya, dari zaman Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim. Bagaimana Rasulullah mengenali umatnya? Apa jawab baginda Rasul? Wahai sahabatku, apabila kalian mempunyai ratusan ekor kuda berwarna hitam, kemudian di antara ratusan kuda yang berwarna hitam itu ada satu ekor kuda yang berwarna putih, apakah kalian mengenalinya? Kenal gak? Maka umat Rasulullah akan dikenali dari wajahnya yang bercahaya, ya, dari wajahnya yang bercahaya. Kayak bapak-bapak kalau malam-malam gelap-gelap mati lampu mainin handphone, bercahaya bukannya warnanya biru. Dari apa? Karena bekasan air wudhunya. Jadi nanti kita dikenalin sama baginda Rasul, ini dari bekasan wudhu kita. Beda kita dengan umat yang lain, dipanggil kita, didatengin kita, dikenalin kita sama Rasulullah. Ada orang yang ngaku-ngaku umat Nabi, ya Rasulullah kami umatmu. Nabi gak kenalin lu. Pak, Nabi gak kenalin, kenapa? Rupanya di dunia ini orang anti ami maulid, sholawatan dibilang bid'ah. Ya Allah, maulid dibilang sesat. Saya pernah kemarin ceramah di Jati Padang, gak jauh, satu masjid yang sebelumnya dipegang oleh orang-orang yang berpaham sono. Ketika dipegang oleh orang-orang yang sudah mulai ikutin Ahlus Sunnah, dia kata gini sama panitianya, kalau ente mau manggil hadroh, manggil maulid, ente siap nanggung dosanya. Sampai panitia ngomong kayak gitu, mau ngadain maulid, pengen ngadain baca arawi, pengen baca sholawatan, dibilang gitu sampai pengurusnya, ente mau nanggung dosanya siap? Ya Allah, orang yang model kayak gini nanti dia ngaku umat Nabi, ya Rasul kami umatmu, Nabi gak akuin, siapa ente? Apalah lagi orang yang nggak ngakuin cucunya Nabi. Ada nggak yang model kayak gini? Diputus nasabnya. Ini bukan zuriyah Rasul. Ya Allah, kita lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Bab nasab
kita bukan ahlinya. Ya kalaupun benar emang beliau mereka yang dinyatakan itu bukan cucu Rasulullah, nggak ada faedah manfaat buat kita. Tapi kalau salah kita putuskan, habaib bukan cucu Rasulullah, kemudian kita di hari akhirat nanti di padang mahsyar kita datang ada Rasulullah minta syafaatnya, muka kita mau ditaruh ke mana? Ya Allah, hati-hati zaman sekarang Dajjal udah mulai bermunculan di sana sini, Bu. Diaduk ulama dengan habaib, diaduk dipecah belah kita. Ini zamannya orang-orang antek-antek PKI yang model kayak gini. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cinta sama Rasulullah, maka kemudian Rasul panggil kita di padang mahsyar, diminumkanlah kita air dari telaga Kautsar. Bapak Ibu, diminumin kita. Ketika kita minum air dari telaga Kautsar, tak akan kehausan dan kelaparan selamanya. Ya Allah, enak kan? Dan Rasulullah menggunakan haknya pada saat itu. Nabi dan Rasul terdahulu, kata Rasulullah, sudah menggunakan doa mustajabnya di dunia. Nabi Nuh udah mengucapkan doa mustajabnya pada saat kapalnya didirikan bahtera diselamatkan dari banjir besar. Nabi Musa udah menggunakan doa mustajabnya ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim sudah menggunakan mustajabnya ketika dibakar api. Kata Rasulullah, aku belum menggunakan doa mustajabku. Aku simpan di hari kiamat. Aku akan pakai untuk menyelamatkan umatku yang bernama syafa'atul uzma. Nanti kita diberikan syafaat, dan orang yang cinta kepada Rasulullah, insya Allah dia yang akan diberikan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita cinta sama Rasulullah? Karena begitu besarnya cinta Rasul kepada kita. Begitu besar bu cinta Nabi kepada kita, sampai-sampai ketika wafatnya Rasulullah, siapa yang diucapkan oleh Rasulullah yang disebutkan dalam lisannya ketika Rasulullah meninggal? Apakah Aisyah istri tercintanya? Bukan. Apakah Fatimah putri kesayangannya? Tidak. Apakah Hasan Husain cucu kebanggaannya? Tidak. Ketika ajal menjemput Rasulullah, siapa yang dipanggil oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Kita yang disebut, kita yang dipanggil oleh Nabi. Begitu besarnya kecintaan Rasulullah kepada kita. Ya Allah, alangkah naifnya kalau kita enggak membalas cinta kita kepada Rasulullah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, cinta enggak sama Nabi? Ibu cinta enggak sama Rasul? Cintamu cinta palsu. Kalau cinta harus ada buktinya, betul? Minimal ketika orang mencinta sering disebut namanya, betul nggak? Kita ngaku cinta sama Nabi, sering-sering sebut nama Rasulullah. Dengan apa? Dengan banyak bersolawat, biar gak ngantuk dan biar membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka kita bersolawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Sebelah sini ada Yasin. Sebelah sana ada Yasin. Ibu-ibu ada Yasin. Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan lekaslah sholat, agar selamat dunia akhirat. Ala Taha Salatullah ala Yasin. Ada gadis matanya redup, senang hatinya dikasih rambutan. Mumpung kita masih hidup, rajin-rajin menghafal Al-Quran. Salamullah ala Taha Rasulillah.
adalah yang paling banyak salawatnya kepadaku. Pengen dekat sama Nabi, Bu? Pasti di tempat yang terbaik di surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 menit lagi waktu asar. Yang kedua, kita bukti cinta kepada Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnahnya, contoh teladani akhlaknya. Kalau bicara sunnah Rasul, Pak, sunnah Rasul apaan? Kawin lagi. Tuh, bapak-bapak diam aja sih katanya. Hidupkan sunnah-sunnahnya, contoh baginda Rasul dengan segala aspek kehidupannya. Ibu-ibu, Ustaz, saya kan perempuan, masa nyata Rasulullah? Contoh istri Rasulullah. Ibu tahu istri Rasul? Bapak-bapaknya dulu Dani. Pak, Rasulullah itu orang yang perasa, orang yang nggak mau melihat saudaranya, sahabatnya susah, apalagi dipermalukan. Ini Rasulullah. Saya punya satu cerita, kisah. Ini satu ketika setelah sholat maghrib, Rasulullah bersama sahabatnya kumpul, nggak pulang dulu, kayak seperti di Masjid Jami Anwar kan kalau habis maghrib nggak pulang langsung ya, ngumpul ya, ngumpul nungguin waktu isya. Begitu waktu isya, Bilal mengumandangkan azan, habis azan nunggu waktu qomat, betul. Lagi nunggu waktu qomat, Bapak Ibu, ternyata di ruangan itu ada yang kentut, ada yang buang angin, buang basi. Kira-kira kalau bunyinya begitu bau apa kagak? Kalau bunyi nggak tapi bau ya, tapi kalau bau nggak? Rupanya ini orang habis makan apa? Baunya 17 setan. Ya Allah, main lihat-lihatan. Siapa yang kentut? Bau banget. Main lihat-lihatan, main salah-salahan. Kira-kira yang kentut ngaku nggak, Pak? Yang kentut ngaku nggak? Bapak-bapak kalau kentut di majelis ngaku nggak? Pantesan saya ketawa. Nggak ngaku. Tapi semuanya mempunyai pemikiran yang sama. Kalau kentut kan wudhunya batal, betul? Kita lihat siapa yang berdiri ngambil wudhu, no dia pelakunya, betul nggak? Ditungguin 1 menit, nggak ada yang diri. 3 menit, nggak ada yang berdiri, yang betul keringatan. Ya, gua bangun ketahuan. 5 menit nggak ada yang bangun juga. Nabi, orang yang perasa, yang sensitif, nggak mau lihat sahabat yang malu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul berdiri, kemudian berkata, wahai sahabatku, aku tidak batal wudhu, tapi aku mau menyempurnakan wudhuku. Yuk yang mau ikut bareng-bareng bersamaku. Semuanya pada wudhu, selamatlah yang kentut. Sampai sekarang belum ketahuan yang kentut benar. Yuk, tuh buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Terakhir, ibu tahu istri Rasulullah, Aisyah. Aisyah kalau dipanggil nama Nabi siapa? Ya Humairah, artinya apa? Yang kemerah-merahan. Kenapa sih kok Aisyah dipanggilnya kemerah-merahan? Karena ini pipinya Aisyah itu glowing, kemerah-merahan. Tahu kenapa sebabnya? Satu ketika nih, dengerin, nanti ikut tiru ya. Satu ketika Rasulullah sedang berdakwah, tengah panas terik, siang-siang, Nabi gak kuat mengusir, Nabi pulang siang-siang. Gamisnya juga lepek, keringetan berjujuran penuh di sana sini. Assalamualaikum. Kemudian Aisyah buka pintu, dia lihat suaminya, Rasulullah keringetan lepek, Bu. Aisyah langsung tanpa ragu-ragu diambil selendangnya, Bu. Disekah di muka Rasulullah, dielapin sekujur wajahnya sampai ke badan, sampai ke ketek-keteknya pun dielapin. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ini selendang bekas ngelap keringatnya Rasulullah dioleskan ke wajahnya Aisyah. Ibu, saya mau tanya, mau mukanya glowing, Bu? Pengen mukanya glowing. Besok lagi ibu pulang kerja, ada yang larinya Gojek lagi. Panas-panas dia pulang, jaketnya ibu siapin selendang yang tebal, Bu. Kata Ustadz yang glowing gak usah pakai skincare. Assalamualaikum, nggak baru pulang. Ibu siapin, udah ngancem nih. Mampir rumah langsung buka pintu, langsung waktu mukanya lagi ibu ya. Mukanya ibu lapin sampai ke badan-badan, sampai ke ketek-keteknya ibu lapin. Udah ini basah lepek selendang, ibu lap ke muka ibu. Bismillah, ibu masuk UGD 3 hari. Allahumma firlahu bintarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.